Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Syarah Thalatsatul Usul atau dikenal dengan Al-Usulul Tsalatsa karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan penjelasan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita sudah sampai di penjelasan singkat beserta dalil-dalilnya beberapa contoh ibadah. Beberapa contoh ibadah yang merupakan kewajiban bagi setiap manusia, di mana manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan ini juga terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 21-22, perintah Allah untuk seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang yang ada sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, dialah Allah zat yang telah menjadikan untukmu bumi sebagai hamparan, was samaa binaan, Allah menjadikan langit sebagai bangunan yang tinggi dan besar, wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah telah menurunkan dari langit itu air, fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan Allah telah mengeluarkan dengan sebab air tersebut as-samarat, buah-buahan, sebagai rezeki, rizqan lakum, untuk kalian. Oleh sebab itu, dengan begitu banyaknya Allah memberikan nikmat kepada kita, maka Allah haramkan dalam ayat selanjutnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Maka kata Allah, janganlah kalian itu jadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu dalam keadaan mengetahuinya, mengilmuinya. Surat Al-Baqarah 21-22. Ini sebagai landasan, sebagai prinsip, ya, sebagai dasar untuk kita sebagai manusia hambanya Allah, ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, menjalani kehidupan ini dengan, ya, dengan sadar bahwasanya kita ini punya tujuan yang jelas, punya tujuan yang gamblang yang sudah kita ketahui bersama. Jadi jangan sampai kita ini salah arah atau kita bingung mau kemana kita ini. Ya, kita mesti mengetahui tujuan besar kita adalah untuk menyembah Allah semata. Ya ayuhan nasu budu, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan al-itsbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku memberikan persembahan ibadah ini, tidak kepada selainmu. Maka pada akhir ayat fala taj'alu lillahi andada. Dan ini yang namanya an-nafi, pengingkaran, peniadaan, mengingkari segala macam bentuk peribadatan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingkari itu. Dan ini makna daripada la ilaha illallah. La ilaha ini an-nafi, pengingkaran, pengkufuran. Kita harus mengkufuri, mengingkari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah. La ilaha illallah. Illallah ini yang disebut dengan al-itsbat, itsbatul ibadah lillahi wahdahu. Kita menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin sudah disebutkan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berbagai macam bentuk atau misal daripada ibadah. Dan kita sudah masuk di poin ibadah ar-raghbah dan khusyuk. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, wa dalilur raghbati war rahbati wal khusyu'i. Syekh Muhammad mengatakan dalil daripada ibadah raghbah, dalil daripada ibadah rahbah, dalil daripada ibadah khusyuk. Nanti kita akan bahas pengertian apa itu raghbah, rahbah dan khusyuk. Apa dalilnya? Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anbiya 90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Yang artinya sungguhnya mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana, mereka berdoa kepada kami, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apa? Raghaban wa rahaba. Raghaban, penuh harap. Wa rahaba, penuh dengan kecemasan. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka semua dalam keadaan khusyuk. Jadi di mana dalilnya di sini? Di kata-kata apa tadi, Pak? Dalil rahbah dan khusyuk dalam ayat raghaban, terus rohaban, lalu terakhir wa kanu lana khashi'in, khusyuk.
Coba dibaca ayatnya Pak dari awal yang sudah buka Al-Qur'an. Ya. Artinya aja, artinya ya. Al-Anbiya 90. Maka kami memperkenankan doanya dan kami mendengarkan padanya Yahya dan kami menjadikan. Ulangi dari awal, wa Zakaria dari Zakaria. Ayat berapa itu? Hah? Iya 90 ya. Silakan ya. Kami memperkenankan doanya dan kami mendengarkan padanya Yahya dan kami menjadikan berarti ayat sebelumnya. Dan ingatlah kisah Zakaria, bahwa ia menyebut Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik. Maka kami memperkenankan doanya, dan kami mendengarkan kepadanya Yahya dan kami mendengarkan dan kami jadikan dirinya dapat mengajar. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan iman, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dan kepada kami. Ini berarti cerita tentang Nabi Zakaria yang tidak pernah putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa permintaannya tadi? Supaya tidak hidup seorang diri tanpa keturunan. Lalu beliau Nabi Zakaria terus meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa yang terjadi? Allah memperkenankan doanya. Allah mengabulkan doanya. Di antara sifat dan adab doa yang telah diterapkan oleh Nabi Zakaria sehingga Allah mengabulkan doa tersebut apa tadi? Kanu yusari'una, innahum kanu yusari'una fil khairat. Bukan hanya berdoa, tetapi innahum kanu yusari'una fil khairat, memperbaiki diri dengan ketaatan. Kalau kita mempunyai musibah, mendapatkan musibah atau mempunyai keinginan yang belum diperkenankan oleh Allah, ya di antara keinginan Nabi Zakaria mendapatkan keturunan. Maka lihatlah qudwahnya atau contohnya Nabi Zakaria. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Beliau itu banyak ya melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, memperbaiki diri, memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lalu berdoa, ad-du'a wa yad'unana. Lalu berdoa. Doa itu ada dua macam. Doa ibadah dan doa masalah. Apa itu doa ibadah? Apa itu doa masalah? Doa ibadah maksudnya adalah ibadah yang kita lakukan ini semua pada hakikatnya ya mempunyai makna doa. Maksudnya apa? Salat kita, puasa kita, apa saja zikir kita, birrul walidain kita itu masuk dalam doa. Kebaikan ketaatan kita ini semua yang kita berikan kepada Allah itu termasuk dalam artian doa, yaitu doa ibadah. Doa ibadah maksudnya ibadah semua yang kita lakukan itu namanya doa. Yang mana di dalamnya terkandung apa? Kita meminta kepada Allah supaya diperkenankan atau dikabulkan atau diterima amal-amal kita dan kita mendapatkan apa? Pahala. Mendapatkan apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya salat sunnah fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu termasuk doa. Salat itu termasuk doa.
Kenapa? Karena kita meminta supaya diperkenankan, diterima doa kita dan kita mendapatkan pahala yang baik. Itu doa ibadah. Kemudian ada yang kedua, doa masalah. Doa masalah adalah doa yang secara khusus kita meminta doa masalah, kita meminta kepada Allah. Allahumma rzuqna, ya Allah berikan rezeki kepada kami. Ya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berikan aku keturunan yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini semuanya namanya doa masalah, permintaan. Kita langsung dilafadzkan. Gitu. Jadi ada doa. Ini yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, memperbaiki diri, melakukan ketaatan, wa yad'unana, dan berdoa kepada kami. Nah, doanya yang bagaimana? Raghaban wa rahaban. Dengan penuh rasa harap. Apa itu ar-raghbah? Nah, kita baca. Sampai mana ini? Oke, ini. Apa yang dimaksud dengan raghbah? Silakan, ada yang baca. Keinginan untuk memperoleh apa atau sesuatu yang dicintai. Tadi Nabi Zakaria pengennya apa, Pak? Mendapatkan keturunan. Keturunan itu luar biasa, nikmat, rezeki. Ya. Orang yang nggak punya keturunan itu sedih, nggak punya anak. Bahkan anak itu adalah investasi akhirat. Oleh sebab itu banyak anak banyak rezeki insya Allah. Sampai kita meninggal pun itu mengalir loh doa. Makanya kata Nabi SAW, jika mati anak Adam, idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa min salah, maka terputus amal kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Doa anak soleh. Nah, itu. Dan yang lainnya selain anak. Mungkin antum pengen apa? Pengen ilmu, minta sama Allah. Antum minta apa? Minta yang lainnya, dunia dan akhirat. Antum minta sama Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Jadi doa itu harus penuh harap, dengan berharap, dan harapan itu kita gantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini yang disebut dengan tawakal kemarin ya. Menggantungkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemarin sudah kita bahas. Ya, kemarin kita sudah bahas. Minta sama Allah dan yakin Allah pasti memberikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian, Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan mengkabulkan doamu. Harus percaya dan harus yakin. Harus yakin, karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bukankah kita baca itu berapa kali minimal? 17 Ar-Rahmanir Rahim. Apa artinya? Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha memberikan apa yang kita butuhkan. Pasti Allah berikan. Kalaupun kita nggak minta, Allah pasti berikan. Benar nggak? Antum kerasa nggak? Kita ini nggak pernah doa atau jarang doa, tapi Allah kasih. Benar nggak? Betapa jarangnya kita berdoa, tapi Allah kasih karena memang sudah Allah tetapkan rezekinya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang belum diberikan oleh Allah Subhanahu, minta sama Allah dengan penuh rasa harap. Gitu.
Jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada jin, baik kepada manusia, baik kepada yang lain-lainnya, nggak boleh, itu syirik. Makanya masuk ke dalam cabang ibadah yaitu apa? Raghaban, ar-raghbah. Ya. Mahabbatul wusuli ila syai'il mahbub. Tadi sudah dijelaskan. Apa tadi, Pak? Raghbah tadi mencintai apa? Keinginan untuk memperoleh apa yang dia cintai. Ya. Kemudian yang kedua, doa itu harus dengan rohaba, ar-rohbah. Apa artinya ar-rohbah? Silakan. Rohbah adalah ketakutan yang menyebabkan seseorang lari dari apa yang ditakutinya. Karena itu rohbah adalah rasa takut yang diiringi dengan perbuatan. Rasa takut, ulangi lagi. Ketakutan yang menyebabkan seseorang lari dari apa yang ditakutinya. Ketakutan seseorang yang menyebabkan lari dari apa yang dikhawatirkan atau ditakutinya. Ini rohbah. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang al-khauf dan roja ya. Takut dan rasa harap. Ini lebih apa bedanya Ustadz? Ya beda sedikit lah. Lebih ada usahanya. Ya. Ada usahanya, usaha real. Kadang takut sama harap saja masih di dalam hati, tetapi ini sudah di atas hanya sekedar takut dan rasa harap saja. Rasa takut yang diiringi dengan usaha untuk menjauhi apa yang ditakutinya, ada usahanya. Faya khaufun makrunun bi'amal. Maka ini adalah rasa takut yang diiringi dengan usaha dan amal. Saya takut nih sama apa namanya? Si fulan misalnya. Tapi diem aja dia. Biarin aja deh. Dia lewat nggak apa-apa, saya diem juga. Tapi kalau sudah ada ini langsung lari dia. Berarti sudah takut plus lari dia kabur. Wah, aku takut nih sama bini gitu misalnya. Biarin aja lah, capek gitu. Tok Assalamualaikum, takut langsung lari dia. Dia ada usaha untuk ini, berarti takut plus ada usaha amal. Ini takut sama apa namanya setan, karena suka lihat film yang menakutkan. Tapi udah biarin aja lah. Ada yang lewat nggak lari dia. Ternyata orang lewat gitu. Ada yang lari ketika lewat situ Pak ya, lewat situ ya. Takut dia lari dia. Apalagi yang rumahnya di samping. Nasallallahu alaihi wasallam. Ponakan saya beli tanah yang sampingan sama kuburan. Apa katanya? Alhamdulillah tetangga saya nggak ada yang rame-rame gitu. Jadi ini rohbah. Ketika berdoa kita hadirkan rasa rohbah dan rohbah. Rohbah tadi apa? Rasa harap. Ar-rohbah rasa cemas, rasa takut yang diiring dengan usaha. Kalau kita punya apa namanya sesuatu yang bisa kita andalkan dan kita bisa harapkan, ya sudah kita minta terus. Hadirkan ya Allah. Ya. Dan berusaha, bukan hanya doa tetapi ada usaha. Demikian juga ar-rohbah. Yaitu ar-rohbah. Jadi berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan rasa takut, rasa cemas. Ya, rasa cemas. Ya. Baik. Dan doa itu yang ketiga dengan khusyuk. Apa khusyuk, Pak? Silakan. Khusyuk adalah khusyuk dan rendah diri di hadapan kehadiran Allah SWT, sehingga mengalir seorang pasrah pada ketetapannya, baik yang diketahui maupun yang nanti. Ini makna daripada khusyuk.
merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan apa wujudnya? Apa wujudnya? Yastaslim bihaitsu yastaslimu liqada'il kauni wasyar'i. Wujud daripada dia tunduk dengan apa yang Allah tentukan, ya, dengan apa yang Allah tentukan daripada takdirnya, baik takdir kauni maupun takdir syar'i. Itu wujud nyatanya. Ketika seorang khusyuk, ya, yaitu penuh dengan ketundukan, dengan penuh kerendahan hati. Ketika seorang berdoa, jadi pertama doa dengan rasa harap, rasa cemas, dan penuh dengan ketundukan. Sudah nggak pernah doa, doanya juga salah-salah, nggak khusyuk, nggak roghbah, tidak roghbah. Berarti kita harus apa PR-nya? Banyak doa. Doanya diapakan? Perbaiki kualitasnya, ya, selain banyak adab-adab yang lain daripada berdoa. Baik, lanjut kita baca. Antum baca keterangannya, penjelasannya, silakan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat hambanya bahwa mereka selalu doa kepada Allah disertai dengan rasa ingin, takut, dan khusyuk. Doa di sini meliputi doa ibadah dan doa masalah. Terus mereka selalu berdoa padanya dengan penuh rasa harap untuk mendapatkan pahala, serta diiringi dengan rasa takut akan hukumannya. Ya, cukup. Nanti dilanjutkan. Dalam ayat ini itu ayat berapa tadi? Al-Anbiya ayat 90. Allah memberikan sifat atau ciri-ciri, ya, seorang hambanya. Nah, hamba di sini siapa tadi? Nabi Zakaria. Di antara ciri atau sifat hamba Allah Subhanahu yang baik ketika berdoa adalah berdoa dengan 3 tadi, dengan rasa harap, cemas, dan khusyuk. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan doa itu ada 2, mencakup doa ibadah, mencakup doa masalah. Berarti dua-duanya, baik doa ibadah, baik doa masalah. Harus disertai dengan adab tadi, 3 tadi. Dengan penuh rasa harap, dengan rasa cemas, dan khusyuk. Doa ibadah apa maksudnya? Kalau doa masalah tadi kita meminta kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku ini itu banyak kan? Kalau doa ibadah tadi apa? Sholat, ibadah semuanya. Kita sholat, kita puasa dengan roghbah, dengan rohbah, dengan khusyuk. Itu ketika sholat itu termasuk doa bukan? Termasuk doa. Ya, karena ketika dia beribadah dia meminta kepada Allah, ya, meminta kepada Allah mendapatkan pahalanya dengan berharap. Nah, berharap mendapatkan pahala ini namanya roghbah. Kemudian dengan ibadahnya itu dia berharap atau takut atau cemas, ya, dengan neraka Allah, siksa Allah. Dan orang yang beribadah, orang yang berdoa itu berharap supaya diselamatkan dari nerakanya, siksanya, atau musibahnya, atau takdir yang tidak baik yang menimpanya. Nah, begitu. Dia meminta kepada Allah roghbah dan khusyuk. Lanjut, dan orang mukmin mereka selalu doa kepadanya dengan rasa harap terhadap pahala, diiringi dengan rasa takut akan hukumannya dan akibat-akibat dari dosa-dosanya. Bagi seorang mukmin hendaknya dalam berjalan menuju Allah dengan perasaan khawatir dan berharap.
Rasa harap harus lebih dipertemukan ketika melaksanakan ketaatan agar dia lebih rajin dan diterima amal ketaatannya. Adapun ketika seorang hendak melaksanakan kemaksiatan, maka hendaknya lebih menunjukkan rasa takut dan khawatir agar ia menjauh darinya dan terhindar dari kemungkaran. Baik, barakallahu fiik. Kapan kita hadirkan rasa harap dan kapan kita hadirkan rasa khauf, rasa takut. Seorang yang beriman ketika melaksanakan ketaatan, maka hadirkan rasa harap supaya ketaatan itu mendapatkan apa? Pahala atau diterima pahala atau ibadahnya yang dilakukan. Hadirkan rasa roja atau rogbah. Kapan kita hadirkan rasa rohbah atau khauf? Ketika ada terpaan badai. Badai apa? Badai fitnah, syahwat. Ada godaan maksiat, ada godaan berbuat dosa. Hadirkan rasa ar-rohbah. Rasa apa? Rohbah atau khauf, rasa takut. Nah ini banyak nggak orang yang nggak takut sama Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak. Bukan hanya pada saat melakukan maksiat, ketika ibadah pun banyak orang yang nggak takut, sehingga hilanglah khusyuk dan kualitasnya, nggak takut. Ketika umroh, ketika haji, ya, ketika berada di dekat orang tuanya nggak takut sama Allah. Yang Allah mengatakan fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Kalau sama orang tua jangan ngomong uff atau jangan membentaknya. Wa qul lahum qaulan karim. Yang seharusnya itu peluang untuknya untuk mendapatkan apa? Pahala, tapi malah dia enggak berharap itu dan tidak takut pula mendapatkan siksa. Dengan apa? Durhakanya dia kepada orang tua. Sehingga rasa harap dan rasa takut itu harus kita patri, harus kita kuatkan ke dalam jiwa-jiwa kita. Nah, lanjut, berkata sebagian ulama, ya. Sebagian ulama mengatakan rasa penuh harap sebenarnya diterjemahkan saat seorang dalam keadaan sakit, dan rasa khawatir sebenarnya diterjemahkan di saat dalam keadaan sehat. Karena dalam kondisi sakit, dia seorang dalam kondisi lemah dan bisa jadi ajalnya sudah dekat. Harapannya dia meninggal dunia dalam keadaan sedang bersyukur kepada Allah SWT. Adapun ketika dalam keadaan sehat, seseorang sangat rajin, seakan-akan ia akan hidup lama, sehingga menjadikannya sombong dan angkuh. Oleh karena itu dan kondisi ini, hendaknya ia menjaga rasa khawatirannya sehingga ia selamat dari hal tersebut. Barakallahu fiik. Ini ulama juga menjelaskan kapan kita hadirkan rasa takut, kapan kita hadirkan rasa ar-roja. Tadi ketika menjalankan ketaatan, hadirkan rasa roja. Ketika ada dosa dan maksiat, kita hadirkan rasa takut supaya tidak terjerumus dalam dosa dan maksiat. Demikian juga ketika keadaannya, ketika sehat, hadirkan rasa apa? Rasa takut. Ketika kondisi sakit, hadirkan rasa harap. Ya, seperti itu kan? Karena orang sakit itu sepertinya sudah tidak ada harapan. Maka berikan support. Doanya apa ketika kita jenguk orang sakit? Ya, syafakallah. Ya, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu dengan kesembuhan yang cepat, tidak meninggalkan syifaan ajan la yughadiru saqaban, tidak meninggalkan penyakit sedikit pun. Atau la ba'sa
tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insyaallah sakitmu enggak apa-apa. Mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosamu insyaallah. Dihibur, didoakan. Senang sekali. Ya, bukan hanya membawa makanan saja. Orang sakit itu makan enggak enak, benar enggak? Enggak terasa. Yang dibutuhkan itu kehadiran kita, support kita, doa kita. Benar nggak? Ya Allah, alhamdulillah Ustadz datang, masya Allah, alhamdulillah doakan saya Ustadz. Saya sudah seperti ini, gini, gimana? Saya udah nggak ada, saya sudah putus asa. Lu down kan? Sudah down ini, maka kita hadirkan, kita support dan kita ya semangati dia. Ayo antum, terus berharap sama Allah, doa sama Allah, banyak zikir kepada Allah, minta kesembuhan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu diberi semangat. Hadirkan rasa apa tadi? Rasa roja ya. Yuglabu janibur roja fi halil marad. Nah, dihadirkan rasa roja ketika sakit, ketika sehat. Nah, antum sehat, iya sehat. Mau kemana? Jalan-jalan. Ini ngaji, nggak perlu ngaji. Mumpung sehat, kita gunakan kesehatan kita untuk jalan-jalan, senang-senang. Kapan lagi? Nah ngajinya nanti. Iya Ustaz, ngaji terus. Kapan jalan-jalannya? Kebalik. Jalan-jalan terus. Kapan ngajinya kata Ustaznya? Besok hari apa? Minggu. Jangan hari Minggu dong Ustaz, malam Minggu ini kan buat jalan-jalan. Nah malam apa? Malam Senin. Kemana antum malam Senin? Malam Senin masih ini ada ya. Malam yang aktif, malam Selasa, malam Rabu. Di mana antum? Di kantor atau di mana? Di jalan. Antum ngaji nggak bisa. Ya sudahlah, terserah antum aja. Jangan kan ngaji hayalah sholat aja susah, apalagi as-sholatu khairun minan naum, subuh-subuh. Khairan insyaallah. Diingatkan antum masih sehat. Ya, kesehatan ini nikmat dari Allah. Modal dari Allah. Jangan sampai lalai. Nikmatan makmun fi katsir minan nas as-sihah wal faragh. Dua nikmat kata Nabi SAW yang banyak dilalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Luangnya kapan antum? Sabtu, Ahad. Kemana antum? Jalan-jalan. Kondangan. Masya Allah. Ngaji enggak? Wah. Gitu. Ketika sakit nggak bisa juga. Nikmat sehat, nikmat sakit. Sehat waktu luang, wah ini susah. Udah sehat, waktunya luang, artinya nggak sibuk, nggak pas kerja, libur gitu. Wah, ini godaan terbesar. Mana yuk? Jalan-jalan, sepedahan, apalagi Pak? Pokoknya kalau bisa itu kalau nggak sepedahan, habis sepedahan itu terus badminton, futsal, terus muncak atau kemana lagi shopping, wes mantap. Ngaji nanti sisa waktunya, sisa waktu kalau ada sisa. Khairan insyaallah. Diberikan apa? Diberikan nasihat. Antum itu yang ngasih sehat itu siapa? Sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu kata Nabi. Gunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu sakitmu. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Terus terakhir Pak, terakhir wakilah. Dikatakan bahwa hendaknya rasa roja seseorang itu senantiasa dibarengi dengan rasa khauf agar ia tidak merasa aman dari mata Allah karena rasa rojanya dan merasa berasa dari rahmat Allah. Baik, Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Kita baca pelan-pelan dan kita pahami apa yang tertulis dalam kitab ini. Semoga kita bisa paham.
Dan intinya adalah di sini kita dianjurkan supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Dan doa itu harus dengan apa? Dengan penuh dengan roghbah, roja, rasa harap, kemudian dengan rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, roja, rasa harap, minta dikabulkan, doa kita dikabulkan, ibadah kita diberikan pahala, ya. Kemudian rasa takut kalau tidak dikabulkan, takut kita dimasukkan ke dalam neraka, mendapatkan musibah dan yang lainnya. Dan terakhir khusyuk tadi disebutkan pengertian daripada khusyuk adalah dengan kerendahan hati ketika berdoa, dengan ketundukan, ya, dan terus kita berusaha menerima apa yang Allah tentukan daripada takdir-takdirnya. Setelah kita berdoa dengan adab-adabnya, ya, tentu Allah memberikan ini hasilnya yang terbaik untukmu, ini yang mesti engkau jalankan. Baik alhamdulillah, tidak baik kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadikan pahala ketika dia bersabar menerima musibah yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah masuk azan dulu, nanti soal dan jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Dari penjelasan dari ibadah atau diskusi kayaknya sehingga dengan dia soal pasca ada ketetapan baik yang kauni maupun yang syar'i. Nah, ketetapan yang kauni dan syar'i itu jelaskan seperti apa itu? Barakallahu. Tayyib. Ada dua ya, kauni dan syar'i. Kauni ini adalah ketetapan Allah yang baik maupun buruk. Yang baik maupun buruk. Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan segala alam ini, seluruh alam. Baik atau buruk? Baik atau buruk? Baik kan? Baik. Kemudian Allah menciptakan malaikat. Baik atau buruk? Baik. Allah menciptakan iblis. Baik atau buruk? Gimana nih? Hah? Baik atau buruk? Semua ketetapan Allah itu pasti baik. Ya, semua ketetapan. Makanya yastaslimu, maka kita harus menerima ketetapan Allah. Gak boleh protes. Baik itu kauni maupun syar'i. Yang kauni, semua yang baik atau buruk itu kauni. Masih umum. Kalau syar'i lebih khusus lagi. Ketetapan Allah, ciptaan Allah yang syar'i, yang baik. Ketetapan Allah, takdir Allah yang baik dan buruk. Kan ada dua ya, kauni berarti ada baik, ada buruk. Taruhlah yang buruk. Ya. Yang kauni dan syar'i. Yang syar'i ini sesuai syariat. Ketetapan Allah yang sesuai dengan syariat. Ketetapan Allah atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah menciptakan manusia itu bisa beramal taat, bisa beramal yang tidak taat, maksiat. Gitu. Jadi seorang manusia itu bisa beramal yang taat dan maksiat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah mengatakan Allah
yang menciptakanmu dan menciptakan apa yang menjadi amalmu. Dan amal ada dua, amal yang baik, amal yang buruk. Begitu. Ada orang yang beramal kebaikan. Ini adalah amalan yang sesuai syarat. Ada orang yang beramal dengan keburukan, maksiat, dosa. Ini beramal dengan amal kauni. Artinya Allah tidak ridho, Allah tidak mensyariatkan, Allah tidak menginginkan, tetapi Allah mentakdirkannya. Makanya ada golongan orang-orang yang tidak percaya dengan Allah nggak mungkin membuat atau menciptakan seseorang beramal yang buruk, nggak mungkin gitu. Ada yang seperti itu. Terus siapa yang menciptakan? Nah, padahal zat yang maha mencipta hanya satu. Nah, gitu. Allah yang menciptakan semua dengan hikmah. Supaya orang itu berbuat salah bisa bertaubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Apa ada manusia yang tidak berbuat salah sama sekali? Jawabannya tidak. Mungkin ini tadi belum dijelaskan. Bagus pertanyaannya. Tapi penjelasannya juga panjang. Entah antum paham atau enggak, mudah-mudahan paham. Yang kauni ini masih mencakup umum. Ya, mencakup masih umum. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala semuanya, alam semesta dan apa yang terjadi di dalam alam tersebut. Semuanya ciptaan Allah dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Secara kauni. Paham? Jadi Allah menciptakan alam semesta ini. Dan apa yang terjadi, gerakan-gerakan yang ada di alam semesta ini secara kauni. Paham nggak? Antum paham nggak? Apa coba? Secara kauni Allah menciptakan langit, bumi, planet-planet yang ada, termasuk bumi ini yang dihuni oleh manusia. Dan gerakan-gerakan apa yang terjadi di langit, di bumi. Setuju nggak? Setuju nggak? Allah menciptakan seluruh alam dan apa yang terjadi di dalamnya. Setuju nggak? Nah, dan yang terjadi di alam ini ada yang baik sesuai syar'i, ada yang tidak baik menyelisihi syar'i. Wa yastaslim. Kita harus berserah diri, harus paham itu. Yang sesuai syar'i Allah akan balas dan Allah ridha. Yang tidak sesuai dengan syar'i Allah akan balas dengan apa? Dengan siksaan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ada balasannya, ada resikonya masing-masing. Ini antum sudah dikasih tahu. Hudal linnas, hudal lil muttaqin. SOP-nya ada di sini. Kalau mau dapat ganjaran yang bagus bagaimana? Kalau enggak bagaimana resikonya? Nah ini. Paham enggak? Secara kauni Allah sudah ciptakan, sudah Allah berikan petunjuknya. Mau selamat ikut ini. Enggak selamat kalau menyelisih ini. Kitabullah. Nah, jangan salahkan takdir Allah kalau orang yang masih berbuat syirik, berbuat dosa dan maksiat. Salahkan antum sendiri wahai manusia. Al-Baqarah 2122. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Betul enggak? Wahai manusia, ajakan Allah ini. Ya, wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah siapkan semua, antum kaya. Sudah kaya antum.
Kenapa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, disiapkan bumi dengan tempat yang sebaik-baiknya, cocok untuk tinggal di situ. Bumi sudah nggak usah mau hijrah ke Mars atau kemana, apalagi ke matahari. Sudah bumi ini bagus untuk apa? Wassamaa binaa, dan langit adalah satu ciptaan Allah yang besar. Di sana Allah juga turunkan air, ya, dikeluarkan tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak sebagai rezeki untuk kalian. Nah, apa pesan dari Allah? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan engkau mengetahuinya. Sekarang pertanyaannya, adakah manusia yang menyelisihi ayat ini? Banyak. Betapa durhakanya dia kepada Allah. Nah itu, nasallahu assalamu wal afiyah. Secara kauni Allah menghendaki seseorang itu melakukan kesesatan, kesyirikan atas kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah yang besar, bahwasannya Allah masih membuka pintu taubat. Makanya saya kasih pertanyaan, adakah manusia yang selamat dari kesalahan 100%? Ada yang selamat dari kesalahan dari 100%, ada yang selamat dari dosa dan maksiat 100%? Tidak ada. Karena itu hikmah dari Allah. Kita salah, kita minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi minta maaf, taubat kepada Allah sehari 100 kali. Karena memang minta maaf, karena istighfar itu sendiri adalah ibadah. Taubat itu adalah ibadah. Masya Allah. Paham? Kauni dan syar'i. Udah ya, cukup. Ada lagi dah pertanyaannya? Mana? Iya. Apa? Silakan. Barakallah. Ya, silakan. Misalkan lagi ada masalah ini tadi. Iya. Terus kita udah berusaha gitu kan. Cuman itu kadang-kadang kita ngomongnya udah terakhir aja semuanya maaf loh gitu. Itu harusnya dari awal apa setelah kita berusaha, kita berkata seperti itu sebenarnya kebanyakan saya jadi bertanya gitu kan. Itu berarti lagi yang pertama kita usaha itu berarti kita nggak berserah diri sama Allah kan. Kalau baru berusaha kita mau kayak gitu. Iya. Apa doa antum keluar rumah sebelum berusaha, sebelum bekerja? Bismillahi. Doanya ini dihafalkan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dan ini sudah saya terangkan tentang masalah tawakal. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah aku meminta pertolongan. Berarti dari awal sebelum kita berusaha, sebelum kita bekerja, sebelum kita melakukan apa saja, maka kita minta sama Allah hasil yang maksimal, yang terbaik. Ya. Tawakal itu, saya bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Menyerahkan hati ini, ya, menyandarkan hati ini kepada Allah atas segala usaha, hasil usaha kita nanti. Baik dan buruknya. Antum minta apa? Usaha yang hasilnya apa? Baik atau buruk? Baik. Dan terhindar dari yang buruk. Gitu. Minta sama Allah. Gitu. Nah, nanti setelah usaha, ternyata usaha ini semuanya banyak ya. Semuanya itu banyak. Usaha, mau dagang, mau bekerja, atau mau kemana saja usaha. Usaha apa saja lah terserah. Bangun ini, bangun itu.
ternyata mendapat kerugian dan yang lainnya, maka nah itu tadi yastaslim, termasuk orang yang khusyuk ya, adalah menerima takdir secara kauni ya, atau secara syar'i, menerima takdir yang baik atau takdir yang buruk. Ketika kita mendapatkan takdir yang baik, ternyata usahanya mendapatkan hasil yang baik, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan lisan alhamdulillah. Kemudian syukur juga bisa diwujudkan dengan ketaatan, tambah taat dia, kemudian tambah sedekahnya dia, tambah baik dia dengan tetangganya, dengan orang tuanya. Ini wujud syukur ketika mendapatkan apa? Kenikmatan. Kemudian ketika dia mendapatkan musibah, apakah Allah ini pengen menelantarkan kita, membuat kita rugi? Tidak sama sekali. Maka kita harus yakini inilah adalah takdir yang mesti kita jalani, yang sudah Allah gariskan. Ketika kita mendapatkan musibah, dan ini takdir yang tidak mungkin kita lewati, gak mungkin kita lewati. Ya, jadwalnya sudah ada di Lauh Mahfuz. Jadwal antum tuh jatuh hari ini atau kemarin atau besok, nggak tahu. Nggak tahu kan? Jatuhnya apa? Jatuh dari motor, jatuh usahanya. Ya, jatuh apa saja kondisinya jatuh. Allah sudah jadwalkan di atas. Kita nggak tahu masalah takdir. Ada yang tahu? Nggak ada. Kapan tsunami? Kapan gempa bumi? Nggak ada. Kalaupun sudah dibuat teknologi yang paling canggih, deteksi untuk mendeteksi tsunami lah, banjir lah, apalagi nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Maka ketika sudah datang musibah itu, kita sabar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya, supaya kita diganjar atas musibah yang kita hadapi. Sudah dijadwalkan bahwasanya suami kita nanti, pasangan yang bagi istri, suami kita akan meninggal atau istrinya meninggal atau orang tuanya meninggal, sudah dijadwalkan oleh Allah, sudah ditakdirkan. Maka usaha kita sudah nggak kurang-kurang, diberobatkanlah di rumah sakit dan ini itu banyak sekali. Maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang kita ucapkan, sungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah, itu juga bukan milik kita, milik Allah. Kalau dapat musibah, innalillahi wa ini milik Allah, akan diminta oleh Allah. Kapan? Sampai nyawa kita ini pun bukan milik kita. Milik siapa? Milik Allah. Apalagi nyawanya orang tua kita, istri kita, anak kita, apalagi nyawanya mobil kita, motor kita. Paham nggak ini? Nggak punya nyawa, Ustaz. Maksudnya umurnya. Kita nggak tahu waktunya kapan dipanggil sama Allah, entah itu melalui dicuri atau kecelakaan dan yang lain, sudah bukan rezeki kita, sudah nggak apa-apa. Nah, itu ketika mendapatkan musibah. Jadi jawabannya apa? Kita tawakal dari awal, tengah, akhir, serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya antum dalam kajian ini. Semoga memberikan manfaat dan memotivasi kita supaya kita ini berusaha untuk kembali kepada Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Dan ini butuh waktu dan antum korbankan beberapa menit. Mudah-mudahan ini antum bisa amalkan di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.